Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisong Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisong Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisong Langit semakin berkembang, bisa memberikan pengetahuan, ilmu, informasi yang bermanfaat. Kali ini Kisah Langit akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi keberadaan makhluk-makhluk gaib kiriman, ya, jin kiriman, ya, santet itu bisa dibawa oleh jin gitu ya, melalui perantara udara, air, ya, tanah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya cukup mudah dalam mendeteksi keberadaan jin yang ada di dalam rumah kita, dalam lingkungan kita, ya. Apabila di rumah itu ada peralatan elektronik ya seperti TV, radio yang memang memiliki frekuensi ataupun HP, cukup dinyalakan saja. Ketika kita posisi sedang tidur, nyalakan TV saja, ya, nyalakan TV dengan volume kecil biar nanti walaupun kita tidur tidak terganggu. Apabila ada makhluk ataupun jin yang memang kiriman dari dukun ataupun orang yang tidak senang terhadap kita, nanti dia akan tertarik kepada uh, peralatan elektronik tersebut, terhadap TV tersebut. Dia akan mendekati TV tersebut, nanti kita bisa tahu keberadaannya seperti itu ya. Dia akan mengganggu frekuensi sinyal ataupun bahkan mewujudkan dirinya bisa kita lihat di dekat peralatan elektronik yang kita nyalakan seperti TV, ya, ataupun radio. Nyalakan radio ketika kita posisi pengen tidur, nyalakan radio dengan volume yang kecil. Nanti dia akan tertarik dengan medan magnet gitu ya, elektronik itu ya, karena ada frekuensi sinyal juga di situ. Nanti dia akan tertarik kepada TV ataupun radio yang sedang kita nyalakan. Nanti kita bisa mengetahui bahwasanya apakah memang benar ada di kamar kita ataupun di rumah kita ada jin kiriman ataupun ya santet kiriman yang melalui perantara jin. Nanti dia akan tertarik kepada elektronik tersebut, TV, ya, ataupun radio, ataupun di zaman sekarang ini ada HP, handphone yang kita gunakan, nyalakan gitu ya. Kita nyalakan YouTube ataupun kita nyalakan MP3 lagu gitu ya, nanti ya dengan volume yang kecil agar tidak terganggu tidur kita. Apabila memang nanti ada ya jin, ya, perantara dukun yang ada di rumah ataupun di kamar kita, nanti dia akan tertarik kepada HP tersebut, ya, ya, elektronik. Ada frekuensi, ada sinyal di sana, nanti dia akan mendekati itu. Kita bisa tahu keberadaannya dengan ada gangguan di sinyalnya, ya, musiknya jadi keganggu, jadi patah-patah, video yang sedang ditonton jadi patah-patah, TV yang kita sedang tonton, radio yang sedang kita nyalakan akan frekuensinya terganggu, ataupun nanti kita bisa lihat wujud si makhluk tersebut, ya. Apabila teman-teman lebih peka lagi, nanti akan bisa melihat wujud fisiknya. Cukup sederhana seperti itu. Ataupun yang punya hewan peliharaan sebenarnya sudah bisa mengetahui ya, karena beberapa hewan peliharaan itu ya bisa menyadari ya keberadaan makhluk sekitar, makhluk jin gitu ya, kucing misalnya. Nah, nanti ketika memang ada jin yang memang berada di dalam rumah ataupun di dalam kamar, nanti akan tertarik gitu ya si kucing tersebut untuk menghampiri makhluk tersebut, ataupun si jinnya sendiri yang akan tertarik kepada makhluk tersebut terhadap si kucingnya ini. Ataupun ayam itu juga bisa mendeteksi keberadaan makhluk gaib seperti jin gitu ya, nanti akan berkokok di tengah malam ataupun di pagi hari. Ya, ada orang yang bilang buta ayam, padahal ayam itu salah satu hewan ciptaan Allah yang bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Cukup nyalakan TV, nyalakan radio, nyalakan HP, ketika posisi mau tidur dinyalakan, nanti akan terganggu frekuensinya, dia akan tertarik kepada perangkat elektronik yang sedang kita nyalakan. Ya, agak jauh posisinya, dalam posisi kita tidur jauhkan, ya, HP-nya dijauhkan ataupun radionya dijauhkan dengan volume yang kecil. Nanti misalkan memang ada makhluk ataupun jin yang perantara dukun kiriman,
nanti dia akan tertarik dengan perangkat elektronik, ataupun tadi yang tadi Ki Songgolangit jelaskan, hewan peliharaan, kucing, ayam, seperti itu ya. Kalau orang tua zaman dulu itu melihara hewan gitu ya, seperti di sebelah rumah misalkan ada kandang ayam, ada kandang kambing, ada kandang sapi, di depan rumah misalkan ada kolam ikan. Nah, nanti ketika ada santet, sihir kiriman, ya jin yang melalui perantara santet ya, jin itu bisa membawa media santet. Nah, nanti sebelum kena si tuan rumahnya akan terkena hewan peliharaannya tersebut. Hewan peliharaan kita mendadak mati seperti itu. Itu salah satu pertanda ada energi santet sihir kiriman. Ya, tiba-tiba hewan peliharaan di samping rumah, di belakang rumah, di depan rumah meninggal, mati gitu ya. Itu adalah salah satu pertanda ada santet sihir kiriman. Ya, jadi sebelum terkena oleh tuan rumah ya, si punya rumahnya, si manusianya, pemilik rumahnya, terkena hewan peliharaannya tersebut. Kenapa? Karena nyawanya lebih lemah gitu ya, manusia nyawanya lebih kuat dibandingkan hewan. Jadi ketika ada ya benturan energi ya, energi santet sihir kiriman, mereka tidak mengenai kita dulu tapi mengenai hewan peliharaan kita terlebih dahulu. Ya, teman-teman yang punya pengalaman tentang sihir santet ya, teluh dan lain sebagainya, banaspati dan lain sebagainya, boleh sharing cerita di kolom komentar ya. Dan cara penanganannya gimana? Ya salah satunya dengan media doa. Ya, doa adalah utama. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Melalui perantara air doa yang disiramkan ke seluruh penjuru rumah, ataupun rendaman daun bidara yang sudah Ki Songgolangit sebutkan di konten sebelumnya. Rendaman daun bidara disiramkan, daun sirsak, daun alpukat Yaman gitu ya. Daun-daun yang sebagai perantara media ruqyah. Bisa seperti itu cara menanganinya, menamai rumah kita ya. Ya tentunya doa, utamanya adalah doanya ya. Kalaupun daun-daun tersebut ataupun air ataupun garam itu hanya sebagai perantara media doa itu supaya bisa menamai, utamanya adalah doanya orang yang beriman. Teman-teman boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.